Subscriber sepi, view sepi, lengkap banget hidup kamu, bro. Di sini video kali ini saya akan membagi tips bagaimana cara kita agar video kita bisa meningkatkan views kita. Untuk meningkatkan views kita, berarti kita harus melakukan dua hal. Yang pertama itu kita harus menaikkan ranking video kita, dan yang kedua kita harus membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube. Untuk menaikkan rekomendasi kita atau membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube, kita harus memerlukan itu untuk naikkan ranking video dulu. Untuk menaikkan ranking video, berarti tidak terlepas dari SEO atau keyword untuk pencarian dari judul video kita. Semakin hari semakin tahun itu makin banyak seorang konten kreator dan begitu banyak untuk persaingan. Jika kita lemah di dalam pencarian ranking video atau SEO, maka channel kita akan ketinggalan jauh, akan ditendang dari channel-channel lainnya. Seperti channel saya ini membahas seputaran YouTube. Begitu banyak seorang konten kreator yang membahas seputaran YouTube. Dan saya salah satu seorang konten kreator yang membahas seputaran YouTube yang masih channelnya yang masih muda dan masih baru sekali. Tapi alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, channel saya bisa bersaing dengan mereka yang sudah lama dan subscriber mereka ratusan ribu. Sedangkan subscriber saya baru beberapa ribu tapi bisa untuk bersaing secara sehat. Di sini saya akan membagi tips saya untuk bisa bersaing secara sehat. Untuk menaikkan ranking video kita itu memerlukan SEO atau keyword untuk pencairan di judul kita. Apabila video kita itu menaikkan ranking, kita itu memerlukan dulu itu SEO atau keyword. Dimana kita situ membuat bagaimana kita membuat SEO dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan judul video kita biar lebih mudah ditemukan pada saat pencarian judul nanti atau keyword. Setelah video kita menaikkan ranking, mudah ditemukan, mudah di dalam pencarian seperti itu, nanti video kita akan direkomendasikan oleh YouTube secara otomatis nanti. Dan di situ video kita bisa ditampil di beranda-beranda ataupun di pada saat pencarian judul nanti. Langkah selanjutnya untuk membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube, kita harus memerlukan subscriber murni. Di mana subscriber ini bisa pada saat kita mengupload satu atau beberapa menit, mereka akan tampil di notifikasinya. Itulah gunanya notifikasi pada saat subscriber kita mengaktifkan loncengnya. Ketika mereka mengaktifkan loncengnya, mereka tampil ada pemberitahuan bahwa ada video baru dari kita atau dari channel kita. Ketika mereka mengunjungi, mengklik dari thumbnail di situ, maka ada harapan besar untuk video kita direkomendasikan, karena di sini apabila sering terjadi seperti ini dari subscriber kita, maka video kita akan direkomendasikan langsung dari YouTube karena sudah menaikkan ranking. Dalam sehari, apabila video kita bisa tembus dalam sehari 1000 views, maka itu enak sekali untuk bersaing secara sehat karena video kita akan mudah direkomendasikan. Maaf saja, apabila misalnya video saya ini baru saya upload, terus viewsnya dalam sehari sudah tembus 1000, maka saya bisa menggeser channel-channel lainnya dalam membahas seputaran video ini, membahas seputaran bagaimana cara meningkatkan viewsnya, atau bagaimana cara meningkatkan atau membuat video kita direkomendasikan. Di situ akan tampil nanti di pencarian saya nanti atau di beranda YouTube. Karena YouTube akan menyolorkan penonton apabila mereka sering melihat atau karena YouTube itu akan melihat story penonton karena YouTube akan melihat story penonton dari orang-orang. Misalnya mereka ini si A sering menonton masalah seputaran YouTube, dan video kita akan disalurkan juga di situ ketika direkomendasikan nanti di YouTube. Maka kita harus menaikkan ranking video, di mana itu kita harus memerlukan dulu SEO atau keyword untuk pencarian kita tingkatkan secara baik. Karena ketika itu sudah terdata oleh YouTube, maka video kita akan direkomendasikan, dan kita harus juga membuat di sini video kita itu mencari subscriber yang murni. Saran saya kurangin, karena kebanyakan YouTuber pemula ini sekarang mereka terlalu aktif menggunakan Sub. Mereka menggunakan Sub dalam alasan untuk mencarian 1000 subscriber. Ya, nggak ada masalah, karena saya juga dulu seperti itu. Cuman permasalahan apabila kita sering melakukan Sub, itu mereka akan menggunakan akun-akun bodong, dan ketika kita mengupload berikutnya, mereka tidak akan mengunjungi video kita lagi.
dari 100 orang kita ajak sub WhatsApp, kemungkinan besar cuma 2-3 orang yang akan muncul di sini dalam video kita pada saat kita melakukan penguploadan ulang nanti di video berikutnya. Terus langkah selanjutnya untuk video kita direkomendasikan, kita harus membuat thumbnail yang menarik. Karena ketika video kita diklik thumbnail sekian persen dan bisa mencatatkan data dari YouTube, video kita bisa direkomendasikan juga dari YouTube. Karena itu pengalaman saya pribadi. Maka saya memperbaiki thumbnail saya setelah monet. Kalian bisa nonton video-video sebelum saya itu sebelum monet. Itu kalian cek video-video saya sebelumnya itu saya sengaja nggak ubah thumbnailnya, nggak semacam itu, karena itu sebelumnya saya sudah membahas karena kedepannya saya ingin membahas seputaran YouTube ketika saya sudah monet. Dan video-video sebelumnya tuh kalian bisa lihat thumbnailnya acak-acakan, judulnya acak-acakan, dan setelah saya monetis saya memperbaiki thumbnail karena thumbnail itu sangat terpengaruh. Terus itu kita dan langkah selanjutnya itu kita bermain dengan judul. Judul itu kalau saya secara pribadi setiap saya menggunakan atau setiap saya mau mengupload video, saya itu mencari judul pada saat dulu di keyword. Misalnya video ini saya menjelaskan bagaimana video kita direkomendasikan oleh YouTube. Jadi saya mencari klik di keyword untuk pencarian. Jadi saya cek di situ di keyword cara merekomendasikan video di YouTube. Di situ banyak tampilannya. Nah, di situ saya bisa memanfaatkannya dan saya bisa mengambil di situ dari judul-judul yang terpopuler atau yang banyak diminati oleh YouTube. Atau di situ saya bisa mengambil beberapa judul, saya pilih dan saya lihat penonton dan durasinya mereka, dan di situ saya bisa mengambil peluang juga untuk mengikuti. Dan langkah selanjutnya agar video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube, YouTube akan melihat data-data dari klik rasio tayang kita, misalnya dari sekian persen, durasi rata-ratanya sekian 2-3K, 2 menit, 3 menit. Maka saran saya untuk pengguna yang sering menggunakan sub WhatsApp, saya rekomendasikan buat teman-teman, apabila menggunakan sub WhatsApp, jangan menggunakan sub WhatsApp 2-3 menit, jangan. Saran saya minimal 5 menit. Pada saat 3 menit, kalian langsung like, dan 5 menit baru subscribe. Itu tips untuk teman-teman, karena saya sub WhatsApp seperti itu. Saya juga secara pribadi masih sub WhatsApp, kadang-kadang seminggu sekali lah, seminggu 2-3 kali saya gunakan sub WhatsApp. Dan di situ kalau ketika ada yang ngajak saya di grup YouTuber atau grup sub WhatsApp, di situ ketika mereka saya ajak atau dia ajak saya 3 menit, saya nggak ambil, tapi kalau 5 menit saya langsung ambil, saya langsung terima, ayo sub WhatsApp. Kalau 5 menit, kalau enggak up. Itu triknya. Karena kenapa? Ketika itu kebanyakan sekarang itu, makanya kemarin ada pembaruan YouTube karena adanya kebanyakan video-video spam. Di mana video-video spam itu biasanya terjadi pada saat penggunaan konten kreator yang sering menggunakan sub WhatsApp. Itu kan terbaca. Jadi itu seputaran ilmu dan tips saya bagaimana saya membagikan video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube, bisa bersaing secara sehat, bisa bersaing dengan YouTuber-YouTuber ternama tentang seputaran YouTuber. Misalnya Bang DJ, bagaimana saya bisa bersaing dengan YouTuber-YouTuber besar, salah satunya Bang DJ. Mungkin kalian tahu Bang DJ. Di situ saya salah satu termotivasi dengan Bang DJ karena di situ saya banyak belajar juga dari dia. Masalah video mereka, masalah video dia, channel dia, membahas seputaran YouTube. Saya belajar, terus saya pindah lagi yang lain, saya belajar, terus saya cari lagi di internet, di Google, saya masuk lagi di Creator Academy, saya pelajari itu pengembangan video-video. Itulah tadi video saya bagaimana agar video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Yang pertama itu kita harus membuat ranking video. Dimana membuat ranking video itu tidak terlepas dari SEO atau keyword. Kita memperbaiki judul video kita memperbaiki thumbnail kita, dan mencari subscriber murni. Karena itu sangat-sangat terpengaruh sekali. Dan ketika satu hari saja tembus dalam 1000 views, itu bisa saja naik di ranking paling atas pada saat direkomendasikan atau pada saat pencarian judul video. Itu video kita bisa langsung naik di atas, kita bisa bersaing secara sehat juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe karena channel ini akan membahas seputaran YouTube, seputaran masalah trik, seputaran masalah rahasia atau segala macamnya. Dan buat kalian yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang masih bingung bagaimana cara mendapatkannya,
kalian bisa kunjungin video saya ini bagaimana saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu singkat, dan saya bisa monet cuma 2 bulan saja. Semoga bermanfaat dan kita tunggu video berikutnya lagi.